Baik, shalom ibu-ibu semuanya. Selamat sore. Jadi kita kembali ibadah lewat Zoom. Walaupun selama 3 bulan ini kita udah onsite karena COVID semakin meningkat. Jadi ibu-ibu harap maklum untuk menjaga kesehatan kita bersama. Jadi supaya kita ambil amannya saja. Jadi kita ibadah lewat online dulu ya ibu-ibu ya. Untuk sementara, kalau nanti sudah aman, sudah menurun, kita akan kembali ibadahnya di gereja. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan juga ikut campur tangan dalam kondisi ini. Saya percaya dimanapun kita memuji menyembah Tuhan dengan cara bagaimanapun, kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan melawat kita dan terus memberikan semangat bagi kita. Amin ibu-ibu. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Biar firman ini terus menguatkan kita, meneguhkan hati kita untuk kita semakin setia, semakin bertumbuh dalam kebenaran ibu-ibu. Dan yang selalu mengubah hati pikiran kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baru. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Ira untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman, kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kesempatan kami pada sore hari ini berkumpul melalui Zoom online ini Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah dan memuji, menyembah Tuhan yang hidup. Kami rindu Tuhan mendengarkan sabda-Mu yang menjadi penuntun bagi setiap kami, yang memberikan pengertian siapa Tuhan kami dan apa yang ingin Tuhan kehendaki dalam hidup kami untuk kami dapat melakukannya dengan ketaatan dan dalam kepenurutan kepada Tuhan. Pimpin pemberitaan firman ini Bapa, karena ini waktu-Mu untuk berbicara kepada setiap kami. Biarlah Tuhan, hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk ditaburkan benih yang baik, dan biarlah setiap kami mampu untuk melakukan semua kebenaran Tuhan dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, layakkan kami semua Bapa, terutama hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ini, layakkan hamba, dan biarlah setiap apapun yang keluar hanya isi hati Tuhan. Dan tahan setiap perkataan tidak perlu terucapkan, biarlah kebenaran-Mu saja yang boleh terucapkan yang dari mulut bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan-Mu, untuk kesempatan-Mu yang indah pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Sekali lagi saya menyapa ibu-ibu dengan sukacita. Kita bisa kembali bertemu walaupun secara online. Baik, pada sore hari ini saya rindu membagikan satu topik ya, yaitu tentang kekhawatiran ya, di mana sebagai nats untuk kita pada sore hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Demikian bunyinya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Nah, nas yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh situasi orang-orang Kristen yang mengalami banyak himpitan pada abad pertama Masehi. Nas ini ditujukan oleh Simon Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus, kepada orang-orang percaya yang tersebar di 5 provinsi Kekaisaran Romawi yang sedang mengalami banyak tantangan dan penganiayaan. Nah, itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, surat pengembalaan umum karena jemaat Kristen kebanyakan sedang tidak baik situasinya pada saat itu.
baik dalam hal ekonomi maupun politik ya. Juga ada kesulitan untuk beribadah. Nah, di satu sisi mereka sedang bertumbuh pesat, tetapi di sisi lain mereka mengalami penganiayaan, bahkan dilarang beribadah. Nah, belum lagi apabila diperhadapkan kepada persoalan-persoalan keseharian dalam rumah tangga, dalam hidup pekerjaan, maupun persoalan-persoalan pribadi lainnya. Itulah sebabnya sebagai seorang hamba Tuhan, Rasul Petrus didorong oleh Tuhan untuk mengembalakan jemaat melalui surat ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya, khususnya ketika ia mula-mula mengikut Yesus, ya, Simon Petrus ini sebetulnya orang yang suka khawatir, ya. Tetapi ketika ia menulis surat ini, ia tidak lagi menjadi orang yang suka khawatir. Jadi Rasul Petrus ini menasihati kita untuk saat ini dari pengalaman hidupnya, kalau boleh saya katakan demikian ya. Dan pada saat kita tahu Rasul Petrus ini juga mengalami banyak tantangan dan juga banyak penganiayaan yang dialaminya juga. Nah, alasan yang sangat jelas karena Tuhanlah yang memelihara setiap orang yang beriman kepadanya. Ya. Jadi kita diharapkan waspada terhadap iblis yang berjalan berkeliling sambil menaburkan benih kekhawatiran. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak sekali dari kita yang selalu memiliki kekhawatiran. Ya, dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9, kita melihat suatu ajakan yang sangat indah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yakni agar orang-orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan tidak dikuasai kekhawatiran, ya, melainkan seharusnya menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, iblislah yang menebarkan bibit kekhawatiran itu, ya. Oleh sebab itu, iblis harus dilawan dengan iman yang teguh. Kekhawatiran harus dipahami sebagai musuh, ya, bahkan sebagai musuh utama, karena ia ditebarkan oleh iblis. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nampaknya tidak seorang pun yang tidak pernah mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Namun, sikap Allah mengenai hal ini adalah jelas, bahwa ia tidak senang melihat kita khawatir. Itulah sebabnya Tuhan memberikan banyak pesan dan penjelasan tentang keburukan dari kekhawatiran, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kekhawatiran itu bukanlah sahabat, ya, melainkan musuh bagi kita. Bahkan musuh yang paling utama. Tuhan mengetahui bahwa semua orang dapat mengalami kekhawatiran. Bahkan seorang rohaniwan sekalipun dapat pula mengalaminya. Nah, disinilah letaknya pentingnya bagi kita untuk memahami perihal kekhawatiran secara benar, ya. Nah, mengapa ibu-ibu, ya, mengapa kekhawatiran ini dianggap sebagai musuh utama bagi kekristenan kita? Nah, apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak sedikitnya 2 alasan, ya, yang saya mau bagikan untuk kita pada sore hari ini. 2 alasan mengapa kekhawatiran seharusnya dipahami sebagai musuh utama bagi kekristenan kita. Yang pertama yaitu karena kekhawatiran adalah penghambat bagi kedewasaan kita, ya. Pertama, karena kekhawatiran adalah penghambat bagi kedewasaan kita. Kemudian yang kedua, karena kekhawatiran adalah penyakit bagi kerohanian kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan khotbah ini adalah supaya pada akhirnya kita memahami 2 alasan mengapa kekhawatiran seharusnya dipahami sebagai musuh utama bagi kekristenan kita. Tadi saya katakan yang pertama bahwa mengapa kekhawatiran seharusnya dipahami sebagai musuh utama bagi kekristenan kita. Yang pertama yang saya pelajari, ya, bahwa kekhawatiran adalah penghambat bagi kedewasaan kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23, di mana di situ berbicara mengenai seorang penabur, ya. Ibu-ibu mungkin sudah sering mendengar ya dan membaca ya dari perumpamaan tentang penabur.
Nah, penabur tersebut menaburkan benih yang baik, ya, itu firman. Penabur tersebut menaburkan benih, tapi ya, yang jatuh di 4 tempat yang berbeda-beda situasinya, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Itu ayat yang keempat, ya. Dari Matius 13. Nanti Ibu-ibu bisa baca sendiri ya untuk yang penabur ini supaya kita bisa lebih memahami lagi. Sebagian jatuh di pinggir jalan. Nah, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, ayat yang kelima. Dan sebagian jatuh di semak duri, ayat yang ketujuh. Dan sisanya jatuh di tanah yang baik. Nah, mari kita memperhatikan ayat yang ketujuh secara seksama yang berbicara mengenai benih yang jatuh di semak duri. Apa maksudnya? Perhatikan penjelasan Tuhan Yesus mengenai hal tersebut pada ayat yang ke-22 di Matius 13 tadi. Yang dimaksud dengan benih yang jatuh di tengah semak duri itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun mereka masih saja mengalami kekhawatiran dan tertipu oleh kekayaan dunia ini. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan akhirnya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, firman itu sudah ditaburkan dalam diri mereka. Firman itu sudah mendarat, tetapi sayang mendaratnya di tengah semak duri, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Semak duri ini adalah kekhawatiran dunia yang menghimpit firman itu sehingga tidak mempertumbuhkan iman. Padahal fungsi dari firman tersebut pada hakikatnya adalah menimbulkan iman. Ya, jadi maksudnya bahwa ketika kita mendengarkan firman, ya seperti saat ini, nah ibu-ibu ingat bahwa ada 4 tipe ya dari jemaat. Ini sebagai perumpamaan ya, di mana Tuhan dengan jelas menggambarkan kepada kita melalui perumpamaan penabur itu. Nah, banyak orang berkomitmen untuk pergi ke gereja setiap minggu, namun tidak berkomitmen untuk menerima firman Tuhan. Banyak orang hadir dalam kebaktian yang diselenggarakan oleh gereja, bahkan dari pagi sampai malam, bisa 4 sesi, 2 sesi, namun tidak siap menerima firman di dalam diri mereka secara tulus. Ya, saya pernah ditemui oleh seseorang yang bersaksi bahwa ia selalu senang mendengarkan khotbah, namun mengaku sangat malas membawa Alkitab, apalagi membacanya. Nah, saya juga pernah melihat anggota gereja yang tidak pernah alpa, ya, pergi kebaktian di gereja. Namun ketika firman Tuhan diberitakan, ia tertunduk, semakin tertunduk, akhirnya tertidur di gereja. Ya. Mengapa? Karena ia tidak memberikan perhatian yang serius terhadap firman Tuhan. Selain itu, saya juga pernah mendengar beberapa orang melakukan protes seraya berkata, mengapa hidup saya tidak pernah mengalami apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya? Saya sudah mendengarkan firman Tuhan, namun mengapa hidup saya tidak pernah berubah? Pernahkah kita mengalami pengalaman yang sama? Apakah saudara merasa sering mendengarkan firman Tuhan, namun hidup saudara dan saya tidak berubah atau tidak berbuah? Mengapa? Tentu ada yang salah. Siapa dan apa yang salah? Tentunya bukan Tuhan, ya. Juga bukan firman-Nya. Sebab Tuhan tidak pernah merancang perkara yang jahat. Dan firman-Nya juga merupakan benih yang baik. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita adalah seorang yang memiliki semangat yang tinggi untuk mendengarkan firman Tuhan dan memiliki informasi yang banyak mengenai Tuhan, ya, dan firman-Nya. Kita memiliki semangat ketika mendengarkan informasi yang banyak mengenai Tuhan melalui firman-Nya. Namun pertanyaannya adalah, di tempat yang bagaimanakah firman tersebut terjatuh? Apakah di tanah yang baik ataukah di semak duri? Apakah tandanya kalau ia jatuh di tengah semak duri? Yaitu apabila orang tersebut sering mendengarkan firman namun tetap memelihara kekhawatiran.
Ya. Kekhawatiran adalah penghambat, ya ibu-ibuku yang dikasih Tuhan. Seberapa banyak pun firman Tuhan yang kita dengar, kita gali, kita diskusikan, kita renungkan, tapi kalau ternyata kita tetap khawatir, maka kekhawatiran akan menghimpit firman itu lalu mati. Dengan demikian, tidak ada gunanya kita mendengar firman itu kalau ternyata kemudian kita tetap khawatir. Mengapa kekhawatiran adalah musuh utama bagi kita? Dan kekhawatiran itu merupakan penghambat. Ya, karena kekhawatiran itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan menghambat kedewasaan iman kita. Ya. Ketika seseorang khawatir, sesungguhnya orang tersebut telah memasung dirinya sendiri. Sedang apa saudara dan saya memasung dirinya sendiri? Nah, banyak orang nggak mau dipasung, bukan? Kalau kita dipasung oleh orang lain, kita bisa teriak minta tolong. Kita tidak mau dipasung. Tapi kalau kenyataannya, ketika kita sendiri yang memasung diri kita, yaitu dengan memiliki perasaan khawatir, berarti itu saudara dan saya dengan sadar penuh memasung diri kita dalam situasi kekhawatiran itu. Nah, hati-hati saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saya memasung diri saya, siapa gerangan yang bisa melepaskan saya dari pasungan itu? Itu adalah diri saya sendiri. Ya. Karena kalau kita khawatir, kita menghambat pertumbuhan diri sendiri sejujurnya. Ya, karena kita sibuk dengan rasa khawatir itu. Ya. Jujur, ini bukan hal yang mudah. Simon Petrus saja ketika dia menulis surat ini, dia sebetulnya adalah orang yang khawatir. Ya, dia seorang yang khawatir. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kekhawatiran seharusnya dipahami sebagai musuh utama bagi kekristenan kita tadi karena menghambat, ya, menghambat pertumbuhan kedewasaan iman kita. Nah, marilah kita memikirkan apa keuntungan kekhawatiran itu, ya. Kalau tadi saya katakan kita memasung diri kita sendiri, ya, dengan perasaan khawatir yang berlebihan, ya. Bukan dilarang sih, itu naluri sebetulnya, tetapi dengan kita mendengarkan firman tadi dengan jelas Petrus menasihatkan kepada kita, ya, sehingga saudara dan saya kekhawatiran itu menjadi pengikat yang memisahkan kita dari Allah akhirnya. Ya, bisa mengikat menjadi pengikat yang memisahkan kita dari Allah. Ya. Karena Tuhan sudah berfirman, jelas Tuhan mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya itulah yang sering terjadi dalam hidup setiap kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, khawatir itu adalah sebuah pilihan, ya, sebuah pilihan ataupun sebuah keputusan. Seseorang tidak dapat khawatir di luar kesadarannya, bukan? Bukankah seseorang hanya dapat khawatir dalam keadaan sadar? Itulah sebabnya maka saya mengatakan bahwa khawatir adalah suatu pilihan juga. Ya, memang banyak faktor dari luar diri kita yang selalu menggoda dan menawarkan kekhawatiran ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Namun pilihan ada di tangan kita. Ya. Kitalah yang memilih apakah kita akan khawatir atau tidak khawatir. Nah, mari kita memperhatikan dengan serius agar pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah semakin meningkat, ya, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan pengajaran yang salah tentang hal ini, sehingga kita menjadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, Allah tidak mungkin memisahkan dirinya dari orang percaya, ya, tetapi kitalah yang memisahkan diri kita dari Allah seringkali. Ya, kalau Tuhan nggak pernah memisahkan dirinya dari kita, tetapi kita yang sering memisahkan diri dari kasih karunia Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita terpisah dari Allah, itu bukan keputusan Allah, melainkan keputusan kita. Ya, itu bukan pengakuan Tuhan, tetapi pengakuan kita sendiri. Bukan perlakuannya, tetapi perlakuan kita sejujurnya. Ya, itu bukan karena maunya Tuhan, tetapi itu maunya kita.
Itu bukan pilihan Tuhan, tetapi pilihan kita. Sekali lagi, khawatir adalah sebuah pilihan. Nah, suatu ketika, ya, tadi saya katakan, kekhawatiran adalah pemisah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Janganlah takut, saudaraku, terhadap faktor-faktor eksternal, walaupun itu bisa mengganggu kita. Ya, janganlah kita menanggapinya secara emosional, faktor-faktor eksternal tersebut. Ya, saya sadar bahwa apabila ada di antara kita ada yang sedang sakit, ya, sedang frustrasi, ya, dagangannya tidak laku, tokonya juga lagi sepi, misalnya rumah kontrakan akan segera jatuh tempo, gitu ya. Terus beras tinggal sedikit, anak sudah lulus, namun raport belum bisa ditebus, boro-boro mau kuliah, gitu ya. Mungkin saat ini kita sedang menerima surat peringatan dari kantor bahwa kita hanya dapat bekerja 3 bulan lagi, setelah itu kita menganggur. Saudaraku, apakah faktor eksternal itu menjadi penentu iman kita kepada Tuhan masih tetap kuat atau tidak? Ya, memang terdapat banyak faktor persoalan di sekitar kita. Namun sekali lagi saya katakan, keputusan untuk menanggapinya ada di tangan kita masing-masing, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Pilihan keputusan untuk tidak khawatir, keputusan untuk tetap percaya, dan tetap tidak khawatir adalah, ingat, yang saya katakan, kekhawatiran adalah musuh utama kita. Sebab kekhawatiran akan menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan kita. Nah, itu yang sering kali terjadi, ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Petrus mengajak saudara dan saya untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ajakan itu tentunya bukan tanpa latar belakang, ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya, melainkan didasarkan pada alasan yang jelas, ya. Sebab nasihat Simon Petrus mengenai kekhawatiran layak kita dengarkan karena ia sudah banyak pengalamannya mengenai hal ini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, tentu sebagai perempuan kita seringkali adalah yang sering mengalami kekhawatiran. Ya, jujur ya ibu-ibu ya. Nggak ada kita seorang ibu nggak khawatir, ya. Nggak memiliki kekhawatiran, justru karena kekhawatiran itu kita berjaga-jaga dan menjadi lebih bersiap-siap, ya, berawas-awas. Itu yang seringkali, ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sudah sering mendengarkan firman. Nah, saya mengingatkan kepada kita semua untuk kita tidak menyepelekan perasaan kekhawatiran ini. Ya, saya memiliki seorang teman yang khawatirnya luar biasa kelihatan, sampai mukanya kelihatan, saudara. Ya, kekhawatiran itu bisa dilihat air wajahnya itu, dari raut muka itu kekhawatiran. Karena itu tadi yang kedua, ya, yang kedua tentang kekhawatiran ini, karena kekhawatiran yang kedua, kenapa kekhawatiran seharusnya dipahami sebagai musuh utama bagi kekristenan kita. Yang kedua, ya, kekhawatiran bisa menjadi penyakit bagi kerohanian kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kekhawatiran adalah penyakit bagi kerohanian kita. Nah, ini ingat, ya, kita sudah dalam situasi pandemi saat ini, sudah banyak faktor-faktor eksternal yang sering masuk ke dalam pikiran kita. Nah, mari kita jangan sampai itu mengganggu kesehatan kita, ya. Di Amsal 12 ayat 25 berbunyi demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, itu bunyi Amsal 12 ayat 25. Penyakit adalah sesuatu yang membuat tubuh dan perasaan manusia menjadi semakin lemah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, yang jika kita tidak berobat dapat membawa manusia tersebut kepada kematian. Ya, jika definisi ini kita terima, maka tidaklah salah apabila dikatakan bahwa kekhawatiran adalah penyakit. Kekhawatiran bukan saja merupakan penyakit, namun juga dapat menyebabkan munculnya penyakit lain. Ya, itulah sebabnya penyakit tidak boleh dibiarkan, melainkan harus diobati, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Jangan pelihara penyakit. Penyakit harus dikeluarkan dari tubuh kita. Hati yang gembira adalah obat yang
manjur. Ya, kita sudah banyak memiliki rumus-rumus ya, obat yang murah, top markotop ya, yaitu hati yang gembira. Tapi kalau hati yang gembira dihalangi oleh rasa khawatir, nah inilah yang mengakibatkan nggak manjur jadinya. Ya, obat yang dari Tuhan itu. Karena apa? Rasa khawatir itu. Jadi sederhana yang kita pelajari pada sore hari ini, ibu-ibuku yang dikasih Tuhan. Kekhawatiran akan membungkukkan orang, ya. Sebab orang yang khawatir akan berjalan tidak tegak, melainkan selalu tertunduk. Kalau berjalan tertunduk karena rendah hati, tidak petantang petenteng, ibu-ibu, tentu ada baiknya. Tetapi jika tertunduk karena gelisah, maka itu adalah kekhawatiran yang tentu saja tidak baik, juga dapat merusak kesehatan ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, coba deh, ibu-ibu khawatir sepanjang hari, nggak tidur, ya, akhirnya pusing, pening yang muncul, masuk angin, ya, itu udah pasti tuh. Akhirnya tolak angin yang diminum, ya. Jadi orang pintar minum tolak angin. Pesan dan jamu ya sudah muncul. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara dan saya berfokus hanya kepada persoalan, ya, yaitu dalam tanda kutip tadi kekhawatiran, persoalan yang muncul, pastilah di dalam diri kita tidak tampak keceriaan, tidak tampak kegembiraan, kecemerlangan, tidak mau menatap orang lain, tidak mau menatap langit, maka berarti ia sedang khawatir. Nah, pada saat kapankah sesungguhnya manusia khawatir dan mengapa manusia khawatir? Jawaban atas pertanyaan ini tidaklah singkat, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, melainkan membutuhkan waktu yang sangat panjang, yang sangat banyak. Nah, untuk menjawab pertanyaan kapan dan mengapa manusia khawatir tidaklah cukup dalam 1 jam. Ya, dalam pertemuan kita saat ini. Ini sebetulnya sesi khusus, Bu Remi. Ya, ini udah saya singkatkan ya. Dalam apa namanya? Dalam satu buku yang tebal ya, kekhawatiran itu tidak cukup untuk menuliskannya sejujurnya ya, karena banyak referensi buku yang saya baca tentang kekhawatiran itu, saya seringkali kewalahan juga bacanya ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau nggak mau membaca karena memang kita dapat tugas ya ibu-ibu ya dalam perkuliahan saat ini, itu benar-benar menyita perhatian dan waktu ya. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu Waski Perdatam, manusia khawatir ketika ia berusaha hendak mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Ya, manusia khawatir ketika ia merasa bahwa ia sendirian dalam dunia ini. Ya, terutama di sini banyak ibu-ibu yang lansia ya. Saya mengalami banget loh, karena saya mengurus mertua saya 2 tahun ini selama masa pandemi terjadi perubahan yang begitu dahsyat. Ya, tadinya dia senang ke gereja, dia senang baca Alkitab, tiba-tiba dia males baca Alkitab, diajak berdoa juga. Aduh, saya perjuangan juga belakangan ini. Ya. Entah bagaimana ada penolakan terhadap situasi yang terjadi. Ya. Dan kelihatannya memang secara fisik ya, di usia lansia itu, di usia 60 ke atas, ya puji Tuhan kalau dia masih bisa jalan sendiri loh. Kadang-kadang memang ingatan-ingatan jangka pendek itu suka lupa. Ingatan jangka pendek dia suka lupa begitu. Ya mudah-mudahan ibu di sini nggak ada yang lupa-lupa ya. Sebab kalau kita senang dengar firman Tuhan, itu tetap awet muda. Amin ibu-ibu. Itu rahasia awet muda itu sebetulnya dipakai otaknya, kata dokter. Otakmu dipakai. Bagaimana supaya awet muda, Dok? Saya katakan kan. Saya kan suka ke dokter tuh, suka konsultasi kulit gitu. Ya otaknya dipakai dong Bu, katanya. Itu udah simpel aja. Saya kaget. Kok dipakai? Iya, Ibu rajin baca. Ibu baca Alkitab misalnya gitu. Contoh tuh yang paling bagus tuh baca Alkitab Bu. Kebetulan dokternya Kristen sih. Nah, jadi di situ saya menemukan bahwa sebetulnya kekhawatiran kita itu ketika kita dengar firman bukan hanya sekedar dengar saja, tapi manfaatnya sangat banyak. Apalagi kalau kita sudah malas baca Alkitab, malas berdoa, hati-hati ya ibu-ibu ya. Muncul penyakit lain. Ini saya simpel aja dua aja yang mau diungkapkan dulu. Ya, tadi menghambat pertumbuhan kedewasaan kita. Yang kedua ini adalah
penyakit dalam kerohanian kita. Dan penyakit ini bukan hanya rohani kita saja, tetapi fisik pun akan mendapatkan dampak yang begitu kuat. Ya, manusia khawatir ketika ia lupa akan keberadaan Tuhan. Ya, jadi kalau kita melupakan keberadaan Tuhan, kita pun berarti melecehkan Tuhan, dan Tuhan nggak suka dengan itu. Ingat firman Tuhan di dalam Matius 28 ya, ayat 18 sampai 20. Tuhan menyertai kita, tugas kita sebagai saksi. Aku menyertai kamu sampai kesudahan. Ya. Berarti Tuhan benar-benar serius menyertai kita, apalagi yang kita khawatirkan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya katakan faktor eksternal banyak di sekitar kita. Tontonan yang kita lihat, berita yang kita dengar, ya. Nah, itulah yang menyebabkan sering kali kita lupa akan keberadaan Tuhan, karena terlalu banyak yang kita asupkan ke dalam pikiran kita adalah berita-berita, ya, berita-berita yang sering kali mengkhawatirkan, ya, yang membuat pikiran kita kalut, kusut, ya, galau dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau bahwa ibu-ibu dan saya tidak memiliki rasa khawatir, karena khawatir itu seperti memprovokasi kita, ya, memprovokasi. Manusia khawatir ketika ia melihat kerusuhan, ya tadi saya katakan manusia khawatir ketika melihat gudangnya kosong, kulkasnya kosong, misalnya gitu ya. Dan tempat penyimpanan uang, apalagi lumbung, segala macam lah yang menjadi apa itu orang dunia suka buat supaya dia nggak khawatir tentang hidupnya. Jujur, masa sekarang kan masa sangat sulit, ya, pelik banget, pelik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita membuka dompet kita kosong, pasti kita khawatir, tambah pusing tuh kepala. Benar nggak Ibu? Saya pusing tuh. Saya sambil bercanda sama suami, Pap, saya kalau pusing kalau dompet kosong. Nggak tahu itu, kalau ibu-ibu lain mungkin nggak ya, nggak ngaku nih kayaknya nih. Ya, itu ke dompet kosong itu, aduh, benar-benar ya ibu-ibu ya. Bisa bikin kita khawatir. Siapa sih yang nggak khawatir? Ya kan? Apalagi ibu-ibu kan memang tugasnya bendahara rumah tangga. Dia benar nggak? Ngebelanjain masakan, ngatur belanjaan, ngatur macam-macam menu. Itu aja udah bikin pusing. Apalagi kalau dompetnya kosong. Milih menu aja pusing nih. Apalagi dompetnya kosong. Apa yang mau diolah? Ya bersyukurlah kalau bisa makan sambal sama nasi, udah puji Tuhan, ya kan? Atau nasi sama kecap masih bisa. Ya ada yang nggak bisa begitu, bukan? Aduh, ibu-ibu luar biasa ya. Saya bisa tawa sendiri ini. Jadi ingat diri sendiri juga dulu ya, kita mengalami hal seperti ini. Jadi Rasul Petrus bukan satu kebetulan, karena kalau saudara dan saya membaca tentang pribadi Simon Petrus, dia juga banyak kekhawatiran dalam hidupnya, ya. Jadi bukan hanya perempuan, itu jelas seorang pria pun juga mengalami kekhawatiran, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harusnya bisa bernyanyi, ya. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berdiri di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Lagu siapa itu? Tahu nggak ibu-ibu? Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berdiri di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, seseorang yang tidak bungkuk berarti sedang tidak khawatir. Itu indikasi loh, indikasi. Makanya kalau ibu-ibu bungkuk, hati-hati, indikasi. Jadi sikap tegak ini harus dirawat, ya ibu-ibu ya. Suka duduknya tuh jangan bungkuk, tapi tegak. Itu bagus untuk kesehatan. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani ini adalah suatu realita, ya, susah senang ada di dalamnya, komplit kita diberikan Tuhan, ya. Bagi saya justru ya adanya kesusahan di samping kesenangan itu hidupnya
hidup saya memiliki bunga rampai, Ibu-ibu ya. Anggaplah itu seperti bunga rampai, kesusahan dan kesenangan yang datang silih berganti telah membuat hidup menjadi bergairah dan menggairahkan. Mengapa? Karena dengan adanya tantangan dan persoalan hidup, maka ada hal yang dapat kita pikirkan untuk mencari penyelesaiannya, Ibu-ibu. Maka tadi otaknya dipakai. Ya, jadi jangan begitu menghadapi masalah kita bingung, kita nangis, nggak kepuguhan gitu ya. Kayaknya dirundung gitu. Nah, berbagai tantangan hidup akan membuat kita semakin mengerti mengenai apa yang dimaksudkan dengan hidup ini dan bagaimana seharusnya kita menjalaninya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saya memiliki masalah, ibu-ibu juga memiliki masalah, orang lain juga memiliki masalah, dan tidak ada yang tidak memiliki masalah. Ya, karena kita sedang menjalani sekolah kehidupan. Sejujurnya di situ, ibu-ibu. Jadi setiap hari ada soal yang harus kita pecahkan. Kita cari penyelesaiannya. Jadi setiap ibu-ibu tuh dapat soal, Bu Hera sendiri, Bu Remi sendiri, Bu Kori sendiri. Soalnya beda-beda, nggak sama soalnya. Ya tingkatnya itu beda-beda, level dari soal yang diberikan Tuhan itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kedewasaan iman kita semua masing-masing. Ya. Oleh sebab itu, marilah kita hadapi tantangan dalam hidup ini dan jangan khawatir lagi. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Mengapa? Karena kekhawatiran tidak dapat membatalkan kesusahan pada hari esok. Ya, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, jangankan masalah, rambut jatuh aja, hitungannya aja Tuhan udah tahu, apalagi jatuh atas seizin Tuhan, bukan? Gimana nggak luar biasa kita ini, ibu-ibu? Ya, jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, ibu-ibu, putri-putri kerajaan, ya kita semua ini putri-putri kerajaan, demikian yang diharapkan ya. Jadi mengapa? Karena kekhawatiran itu tidak dapat membatalkan kesusahan pada hari esok, tapi mempersiapkan diri kita. Ya, mempersiapkan diri ibu-ibu dan saya, semua kita, supaya kita bisa ya melihat bahwa orang-orang khawatir itu yang kalau kita lihat, contohnya apa, tidak dapat tidur nyenyak, ya kan? Orang-orang khawatir itu tidak dapat makan dengan enak, ya. Orang-orang khawatir itu tidak dapat membawa kendaraan dengan baik. Terus, apalagi orang-orang khawatir tidak dapat berbicara dengan ramah, kadang-kala begitu. Orang-orang khawatir tidak dapat berbicara dengan ramah, tidak dapat bekerja dengan cermat, ya, tidak berani jalan sendirian, itu orang-orang khawatir, ya. Terus, aduh banyak banget nih, banyak banget ya. Kita juga bahkan tidak bisa melayani Tuhan kalau sedang khawatir melanda, ya. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya seringkali juga nih untuk yang mengganggu kesehatan, orang-orang khawatir itu sering sakit perut dan sakit mah, ya dari segi kesehatan, ya. Orang-orang khawatir akan mudah terserang sakit jantung karena detak jantungnya tidak normal. Demikian ibu-ibu. Ya, jadi jangan anggap sepele loh kekhawatiranmu. Ya, kemudian orang-orang khawatir akan mudah juga sering mengurung diri nih. Orang-orang khawatir akan sering salah dalam menghitung angka, ya. Terus orang-orang khawatir akan menjadi, aduh jangan jadi pencuri nih, jangan ya. Saya tidak mau itu terjadi. Ya, terus orang-orang khawatir banyak menunda-nunda, segala macam ditunda-tunda, termasuk anak-anak muda menunda perkawinan dan sebagainya. Ya, terus orang-orang khawatir tidak berani menanam saham dan menanam modal, katanya di sini. Orang-orang khawatir yang tidak mau berdagang, akhirnya takut dan khawatir. Waduh. Nah, ibu-ibuku, kalau melihat dari dilema ataupun hasil survei yang dilakukan, ya. Nah, Tuhan Yesus merindukan setiap kita, firman-Nya sudah mengajarkan, serahkanlah khawatir, karena kita tidak boleh meremehkan keberadaan Tuhan. Ya, setiap hari kesusahannya tadi ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, hiduplah setiap hari dengan segala kesusahannya itu, dengan sukacita. Coba gimana, coba Bu? Bingung nggak? Dari kekhawatiran kita nggak boleh sedih, nggak boleh khawatir. Kan saya ngomongnya gampang nih, ya, tapi pada kenyataannya yang saya dapati di lapangan tuh benar-benar di luar
benar-benar ujian banget ini, supaya nggak khawatir. Dan saya melihat orang-orang di sekitar saya, ya tadi saya katakan di usia lansia ini sangat berpengaruh, ya. Pertama, kesusahan yang datang dengan sendirinya, ya, dan kedua, kesusahan akibat perbuatan kita sendiri. Itu seringkali. Nah, sebaliknya kesusahan hari ini akan hilang ketika tidak menyusahkannya. Nah, misalnya nih, kalau kita minum kopi, namun rasa kopi tersebut terlalu pahit, apakah yang akan kita lakukan? Contohnya nih ya, sederhana, ya, mau tambah gula atau mau ditambah air panasnya, ya, itu pilihan. Ya, contoh nih ya. Lalu apa sebaiknya yang kita lakukan untuk menetralisir ataupun mencari solusi dari setiap persoalan yang muncul di dalam kehidupan? Sangat simpel. Contohnya ketika ibu-ibu membuat kopi aja. Apa senang kopi pahit atau senangnya kopi yang manis atau mau yang agak gurih campur susu Greenfield sedikit misalnya jadi kopi susu, atau kopi pahit benar-benar. Nah, itu kan tergantung selera kita masing-masing, bukan? Nah, ibu-ibuku yang dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya meminum kopi yang pahit, itu ada manfaatnya. Ya, kopi pahit itu saudaraku banyak juga keuntungannya untuk jantung, katanya begitu ya. Minumlah sedikit, itu 1 atau 2 sendok makan itu bagus buat jantung. Buat bikin saudara juga lebih rileks begitu. Nah, saudaraku, kita membutuhkan penolong yaitu Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, saya katakan kalau Yesus ada di dalam hidup kita, ya, kita akan kuat, ya, kita akan tangguh. Ya, saya yakin ibu-ibu di sini sudah banyak mengalami namanya masalah dalam kehidupan, dan tentunya saya rindu untuk kita belajar, ya, bagaimana menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, ya, supaya kita tidak bersungut-sungut di dalam menghadapi pergumulan hidup kita di masa pandemi ini. Ingat, yang penting bisa dilewati, ya. Kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, ya. Dengan iman kita berkata bahwa Yesus, Engkau sudah memberkati hidupku, ya. Aku tidak mau mundur, ya. Jadi itu kekhawatiran, ingat, adalah penyakit. Karena itu jangan dipelihara ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan ya, sebab hanya akan menimbulkan kebungkukan badan dan menghalau sukacita jiwa. Jadi kita hilang sukacita, bahkan membungkukkan badan, membungkukkan tulang, ya. Ingat, dengan semakin bertambah usia pasti kita akan bungkuk memang, ya. Tapi itu bisa dilatih. Sekali lagi, ya. Walaupun tua, semakin bertambah usia, kita tetap muda dengan pikiran yang dibaharui terus-menerus, ya. Biar benih firman yang ditaburkan pada sore hari ini, ya. Ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada Marta, ya. Ingat kan Marta yang khawatir, bukan? Maria dan Marta perbedaannya apa? Ibu-ibu pasti sudah tahu ya. Marta, Marta, kata Tuhan, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya ada satu yang perlu, bahwa Maria telah memilih bagian yang penting yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, Marta kehilangan sukacita karena ia khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara, gedebak-gedebuk, ngurusin ini dan itu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Namun yang paling penting yaitu mendengarkan firman diabaikan, ya. Itu Marta itu ya. Jadi kita jangan seperti Marta dalam tanda petik bahwa yang mengkhawatirkan segala sesuatu, tetapi jadilah Maria yang memilih mendengarkan firman, ya. Dan harus diakui bahwa di sekeliling kita ini banyak orang yang bersikap seperti Marta. Maksud saya adalah bahwa banyak orang sedang melayani pekerjaan Tuhan, ya, seperti bermain musik, lalu menenteramkan anak yang berisik di gereja, membersihkan bangku ibadah, menyediakan konsumsi dan lain-lain, tetapi mereka tidak mendengarkan baik-baik semua firman Tuhan yang diajarkan atau dikhotbahkan. Mengapa hal ini terjadi? Ya karena khawatir. Mereka merasa melayani namun sesungguhnya tidak. Mari kita tidak terjebak dengan situasi
seperti ini lagi ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya rindu bahwa setiap ibu-ibu dapat menghilangkan sedikit demi sedikit perasaan khawatir yang berlebihan, karena ini tidak baik buat kesehatan. Khawatir apa aja ya, khawatir apapun ya, kekhawatiran itu mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa senantiasa, kita tahu Tuhan menyertai kita ya, Immanuel ya, Tuhan beserta dengan ibu-ibu semua. Terima kasih untuk perhatian ibu-ibu semua. Biarlah pembelajaran kebenaran firman Tuhan tentang kekhawatiran ya bisa mengingatkan kita kembali untuk kita bertumbuh menjadi tanah yang subur hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Sehingga ibu-ibuku semua tetap awet muda ya, walaupun usia semakin meningkat, bertambah, tapi awet muda semua. Amin ibu-ibu. Karena rahasianya simple, ada dalam Alkitab ini. Jangan khawatir ya, supaya kegalauan ibu-ibu, sukacita kita tetap ada ya, jangan dihambat oleh kekhawatiran tadi ya. Pelajaran yang sederhana mari kita lakukan, tidak sesederhana itu nanti prakteknya pastinya ya. Mari kita bersama-sama bertumbuh dalam kedewasaan iman, dalam kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami sharing firman-Mu, Bapak. Biarlah firman yang sederhana ini dapat diterima dengan baik oleh kami semua, baik hamba yang berbicara dan juga hamba-hamba-Mu yang mendengarkannya. Biar kami bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, dan Roh-Mu yang kuduslah yang menuntun kami semua. Biar selalu Engkau ingatkan kepada kami bahwa kekhawatiran ini harus kami hilangkan dari kebiasaan kami, dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, terlebih dalam tindakan kami yang mempengaruhi semua aktivitas kami Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau menuntun setiap ibu-ibu dan setiap kami. Biarlah Roh Kudus selalu berbicara dengan begitu cermat kepada kami, mengingatkan kami, memekakkan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk nasihat-Mu pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Yuk. Semua peserta Paul. Ika, Bu Paul, Apa kabar? Ibu Tami. Bu Tami, Bu Marbu, Ika, sehat selalu ya. Para, Ibu Mori, Bu Rika, Paul semuanya, awet muda, sehat selalu. Sehat selalu. Hermi. Amin. Oke, aku pamit ya ibu-ibu ya. Ya, Ya, ya Bu Ira.